anak bisa diberikan kesempatan, bisa diberikan amanah untuk bisa menjadi bergabung dalam kegiatan parenting pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya yang menghormati Bapak Ibu, Bapak Bunda Pendampingnya, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dan juga semua wali murid yang hadir pada hari ini. Nah, pada hari ini topik yang saya bawakan adalah judulnya nggak merokok nggak kelayu. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibunya untuk yuk kita sama-sama bercerita, saling bertukar pikiran, bercerita sederhana saja, tidak yang berat-berat tentang rokok. Nah, di sini saya juga akan mengangkat kenapa ini penting, mengapa ini, apa kata penelitian tentang rokok ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini seberapa sering kita Pak Bu melihat gambar ini? Sangat jarang, sering, atau jarang sekali? Sering ya? Kalau yang ini Pak, seberapa sering kita melihat seperti ini? Sangat sering, jarang, atau sering sekali? Sering sekali. Nah, kalau yang ini Pak, seberapa sering kita melihat seperti ini? Sangat sering, atau jarang sekali? Jarang yang menolak ya Pak ya. Nah, kalau ini seberapa sering kita melihat seperti ini saat ini? Nah, jarang, sering, atau sangat sering? Jarang ya kalau lihat anaknya ya. Nah, ini ada satu lagi. Seberapa sering kita pernah baca ini? Sangat sering, sangat gampang kita baca atau bagaimana? Belum pernah ya Pak, tengok ini ya. Oh, belum pernah, tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu melihat nih di gambar satu, apa yang dirasakan? Marahkah, sedihkah, atau biasa aja? Sedih. Bapaknya gimana Pak? Sedih, marah, atau biasa aja? Nah, Bapaknya senyum-senyum aja ya Pak? Nah, inilah memang yang terjadi saat ini Bu. Kadang memang kita merasa itu suatu hal yang biasa, tapi memang inilah mengapa ini penting. Makanya pemerintah pun sekarang mulai membuat namanya upaya berhenti merokok di puskesmas karena ada kaitannya. Makanya hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, yuk kita berbincang tentang kesehatan secara ringan saja, tidak berat. Tapi apa itu yang dikatakan dari penelitiannya? Ini Bapak Ibu, sekarang ini kita di Indonesia ini menjadi nomor 3 di dunia sebagai untuk perokok terbesar. Nah, kalau dari kata penelitian Bapak Ibu, 1 dari 10 anak usia 10 sampai 18 tahun di Indonesia itu perokok. Nah, bayangkan, ini Bapak Ibu ini mulai kelas 5-6 ya. Nah, satu kelas kita ada berapa Pak biasanya? Nah, 24. Anggap aja lah 20. Kalau misalnya kita ikutan dengan penelitian ini, anak itu pasti usianya 10 tahunan ya Pak ya, kalau dikasih ya. Ini 1 dari 10. 2 dari 24 itu ada kemungkinan sudah merokok, bahkan mungkin mencoba minimal gitu. Ini kata penelitiannya seperti itu. Nah, apalagi ini ada penelitian yang juga mengatakan Bu, katanya 48% itu responden pertama kali melihat perilaku merokok itu dari lingkungan sekitarnya. Itu dia. Ini kata penelitiannya. Apalagi perilaku merokok itu 24% itu melihat dari temannya. Nah, selanjutnya itu 10,7% itu melihat dari orang tuanya, ayahnya. Dan yang selanjutnya itu 6,6% itu dilihat dari saudara kandungnya. Ini katanya penelitian mengatakan dari faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku merokok pada remaja. Nah, kalau misalnya faktor yang mendorongnya, biasanya untuk anak 11 sampai 15 tahun ini dia masih pengen tahu apa sih rasanya rokok itu, apa sih rasanya ini dan
udah besar nih mah, jangan ini gitu ya. Pasti sering tuh nanti mamanya ini, jangan mah, saya udah besar nih, nggak bisa dipeluk-peluk lagi kan gitu ya. Nah ada lagi kalau untuk anak di 15 sampai 18 tahun itu dia mengatakan setia kawan. Jadi dia merokok, di lingkungan rokok, merokok, nggak setia kawan ini seperti itu. Itu alasannya. Nah ada lagi persepsinya, kalau dia merokok dia hilang stresnya. Ada lagi yang bilang bentuk gunanya untuk bisa masuk ke lingkungan itu tadi dan sosialisasi ke lingkungan itu tadi. Nah ada nanti yang mengusir rasa sepi, jenuh dan galau. Ini semua adalah hasil dari penelitian tadi Bapak Ibu, bukan kata saya, tapi kata dari penelitian. Dan ini pun sudah pernah saya cobakan di beberapa sekolah yang ada di wilayah kita. Memang hasilnya seperti ini. Kebanyakan anak-anak itu mengatakan bahwa pertama kali lihat rokok itu adalah dari lingkungan sekitarnya. Dan untuk anak-anak yang usia 11-15 tahun itu biasanya baru-baru ya Bu ya, itu saya pernah tanyakan, saya bikinkan Google Form-nya, memang mereka ini sebenarnya pengen tahu rasanya apa awalnya. Nah ini lagi Pak, kalau misalnya kita bandingkan lagi di tembakau di Indonesia, itu 34,50% itu merokok, bahkan itu ada 70,2 juta, memang sangat banyak, makanya kita emang di nomor 3. Nah, paparan asap rokoknya lagi, ini mengalami penelitiannya dari 57,8% itu di dalam rumah untuk paparan asap rokoknya. Karena kenapa? Perokok ini ada dua, ada aktif dan pasif. Kalau mungkin ibunya tidak merokok, anaknya tidak merokok, tapi bapaknya merokok, akan mendapatkan perokok pasif juga. Makanya dari 57,8% itu di dalam rumah, 66,2% itu di fasilitas umum dalam ruangan. Nah yang terakhir 67,2% itu di luar ruangan. Oke, ini dia Pak, ini mengapa satu alasan negara kita saat ini sangat konsen dengan merokok ini tadi, karena dari penyebab kematian dari penelitiannya itu kita lihat dari faktor risiko merokok ini menjadi penyebab kematian ketiga. Makanya ini menjadi konsen dari pemerintah, makanya dibikinlah layanan UBM. Pernah dengar nggak Bu layanan UBM? Kayak upaya berhenti merokok. Nah itu udah dibentuk sekarang, memang sudah bentuk tapi masih baru. Nah ini dia, makanya pemerintah sekarang menggalakkan membentuk itu, karena ini faktor risiko untuk kematian terbesar di Indonesia ini sekarang nomor 2 itu merokok. Nah dari merokok ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi sebagai yang lain, contoh dengan merokok tekanan darahnya bisa tinggi dan faktor-faktor lainnya. Apa saya kejauhan? Ini dia. Ini kalau kata penelitian untuk yang berisiko ada katanya menyebabkan kanker itu lebih kurang 59,6%. Menyebabkan penyakit paru. Pernah ya Pak ya dengar kalau dulu kalau kita bilangnya asma, kalau kecil kan bunyinya nyit, tapi nanti pas di saat itu dia tidak ada untuk keluhan itu. Di saat dia usia 40 udah sekian minyak, baru nanti bunyi nyit. Itulah yang kita sebut dengan penyakit paru obstruksionis. Salah satu gejalanya seperti itu, yaitu dari penyempitan dari ini tadi salurannya tadi. Nah itu bisa disebabkan karena rokok ini tadi, ataupun mungkin penyakit jantung. Kalau zaman saya kecil dulu, kalau misalnya orang sakit jantung gitu ya, sakit hipertensi, tekanan darah tinggi, itu biasanya kita hubungkan dengan orang tua. Benar nggak Bu? Waktu kita kecil-kecil dulu, jadi kalau misalnya dia ada tua, pas sakit jantung, iyalah kan ada tua gitu ya. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Kadang sekarang orang yang punya penyakit jantung yang serangan jantung itu umur 30-an sudah banyak. Salah satunya apa? Faktor risiko dari merokok ini tadi. Ini ada ini juga kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya bapak-bapaknya yang merokok atau mungkin ibunya yang pernah lihat rokok bapaknya di rumah, ini kita
kalau rokok itu pasti ada gambarnya, ya Pak ya. Nah itu bisa dilihat, ada gambarnya di sana. Tapi kalau bapak-bapak ini kadang bilangnya itu kan rokok dapat Bu. Iya, iya Pak ya, benar nggak Pak? Nah itu kan rokok dapat Bu, saya kan rokok beli, katanya kayak gitu. Benar gitu ya Pak ya. Sebenarnya itu tadi, sebenarnya ada di sana, tapi mungkin karena udah terbiasa, jadi agak susah katanya, ya Pak. Nah, ini salah satu resikonya kalau misalnya nanti mulai terganggu dan segala macam, tidak kemungkinan nafasnya tidak bisa dari sini lagi dari sini. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini ada saya ini untuk mulai ibu. Oh, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Kalau misalnya itu bisa ditekan. Nah, ya jadi nanti memang itu salah satu yang bisa terjadi efek jangka panjangnya. Mungkin efeknya bukan hari ini, tapi nanti ke depannya. Dan bisa ya Bu, nggak apa-apa, nggak usah aja kalau ini bisa. Dia tersebut misalkan nggak bisa ya, jadi itu aja Bu. Sini belakangnya Kak. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa Bu, kita lanjut aja, nggak apa-apa, lanjut aja. Nanti kalau bapak mau ibunya lihat, boleh nanti dicari aja. Kalau misalnya orang napasnya kayak gini, videonya bagaimana? Karena nanti akan mempengaruhi juga untuk berbicaranya. Bisa, ini ada videonya, mungkin nanti bisa bapak ibu lihat aja ya. Nah, ini dia. Kebanyakan bapak atau misalnya perokok, kita nggak bilang bapak ya, karena yang merokok sekarang udah banyak ibu Pak. Nah, jadi sama rata ya Bu ya. Jadi saya bilang aja yang perokok. Nah, kebanyakan yang perokok itu dia sulit untuk mengatakan yang rokok itu kenapa? Jadi tidak bisa juga untuk saya juga tidak bisa menyalahkan bapak-bapaknya. Kenapa? Ini dia katanya sulit berkonsentrasi. Benar apa benar sih Pak? Benar Pak? Benar ya? Katanya nanti timurnya terganggu, jadi nggak enak aja hidupnya tanpa rokoknya, ada yang kurang. Benar Pak? Ibu benar nggak Bu? Ini karena yang merokok bukan bapak aja loh, sekarang ibu-ibu banyak Bu. Nah, kemudian dia sakit kepala, pusing. Benar nggak Bu? Benar Pak? Benar Pak? Benar. Kemudian ada katanya kalau nggak makan jadi pengen makan. Ya jadi Pak, benar saya tanya Bu, gimana nih? Benar nggak Pak? Benar nggak Bu? Benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Pak, ini kita sharing ya Pak. Mana tahu ya Pak, ini kan demi kebaikan Bapak dan keluarga ya. Nah, ini kata-katanya Bu. Kenapa sih saya merokok? Saya itu bukan nggak mau, semua orang Bu, semua orang. Siapapun itu yang merokok, pasti dia pengen berhenti merokok. Benar nggak Pak? Oh enggak. Tergantung ya Bu. Nah, tapi ada yang kebanyakan itu kalau ditanya dalam hatinya lagi paling dalam apa katanya Pak? Kebanyakan kalau yang saya selama ini misalnya turun, misalnya ada kegiatan-kegiatan ya Bu ya. Nah, banyak itu nanti padahal itu kegiatannya tidak menyangkut rokok, tapi kita menyangkut hal-hal yang lainnya. Tapi lama-lama bapak-bapak itu kebanyakan bertanya itu terkait rokok. Bu, saya ini merokok, saya pengen berhenti merokok. Kebanyakan seperti itu. Padahal di saat itu kita tidak ada momennya, kalau ini jelas ya, saya momennya memang bawa pakaian rokok. Itu saya turun ke desa, saya mungkin membahas hal lainnya, tapi ujung-ujungnya pasti ke rokok. Nah, namun di saat saya mereka sebenarnya saya
yakin sudah ada niatnya, namun memang susah. Dan itu memang dijelaskan, nanti saya jelaskan mengapa hal itu susah untuk berhentinya. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa. Semua itu memang harus dicoba. Nah, makanya dengan berbagai cara kita coba serahkan, untuk kita serahkan, yuk Pak, kalau memang dia mau kita bantu. Tapi bapaknya habis itu mundur, karena hanya baru di niatnya, gitu ya. Kebanyakan seperti itu memang. Nah, karena alasannya itu apa? Memang alasannya ini, karena jadi sulit konsentrasi, jadi gangguan moodnya jadi berubah-ubah, jadi sakit kepala, jadi yang kerjanya juga terganggu. Itu yang bikin bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu yang merokok pun jadi udahlah merokok aja, soalnya kalau saya nggak pakai rokok nanti saya nggak bisa kerja, saya jadi ngantuk dan segala macam, seperti itu. Benar Pak? Nah, benar ya. Jadi ibu-ibunya ada yang kurang ya Pak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan puasa Pak? Kenapa bisa Pak? Ada nggak yang bisa ngasih ini jawaban sama saya? Kenapa dalam waktu puasa dia bisa? Yang katanya kerja tadi yang nggak bisa Pak, kenapa pas puasa bisa Pak? Apa itu Pak? Motivasinya Pak? Karena puasa. Karena ada motivasi untuk puasanya ya Pak ya. Karena untuk menjalankan memang itu kewajiban kita. Benar ya Pak ya? Benar nggak Pak gitu? Balas dendam pas pukul. Tapi yang pasti pas puasa tadi aman ya Pak ya. Karena kita percaya itu kewajiban, kalau nggak kita tinggalkan jadinya dosa gitu ya Pak ya. Nah, ini dia Pak. Jadi ibu-ibu yang lihat suaminya merokok jangan dimarahi 100% ya Bu ya. Karena kasihan juga bapak-bapaknya nanti. Yang ada nanti curi-curi di belakang. Tapi yang paling tepat itu adalah diberi dukungan. Kenapa? Untuk berhenti merokok juga. Ya, ini dia Bu. Mengapa kalau misalnya bapak-bapak itu tadi dengan segala permasalahan yang ada, kenapa ini yang terjadi di dalam tubuh kita Pak kalau kita perokok? Jadi nikotin itu Pak yang terserap dalam darah dan diteruskan ke otak itu, nanti ada reseptor yang akan terima. Nanti ada pelepasan nih dopaminnya. Dopamin ini yang memberikan rasa nyaman, ya rasa rileks, jadi merasa enak. Tapi lama-lama nanti kan itu habis. Nah, dia minta lagi dalam tubuh kita, merokok lagi. Mungkin yang awalnya 1 naik dari 2, dari 3, dari 4, bisa 1 bungkus sehari. Benar nggak Pak gitu? Karena inilah yang terjadi di dalam tubuh kita. Makanya kalau memang orang yang udah merokok lama, memang tidak bisa kita langsung susah memang kalau memang kita minta langsung berhenti. Nah, ini dia, gara-gara seperti ini yang terjadi dalam tubuhnya. Terus apakah nggak bisa berhenti? Bisa. Semua itu dibalikin lagi. Ini dia. Jadi nanti kalau misalnya yang tadi dia nggak dapat tadi itu rokoknya, timbullah gejala-gejala ini. Memang ini yang terjadi di dalam tubuh kita. Memang fisiologisnya seperti itu. Jadi kalau misalnya bapaknya bilang kalau nggak rokok saya pusing, saya ini, memang iya Pak. Itu memang kenyataannya. Memang itu dia yang akan terjadi di awal. Tapi bapaknya harus tahu juga itu tidak akan berlangsung lama Pak. Ini kata penelitiannya. Ini akan berlangsung beberapa jam setelah berhenti merokok. Nah, ini pun akan meningkat di 3 sampai 4 hari pertama Pak. Tapi kalau misalnya memang bapaknya itu emang kuat tekadnya, ini bisa di minggu pertama sama minggu ketiga efek ini akan mulai turun. Bapaknya mulai sudah beradaptasi tubuhnya. Cuma kebanyakan kadang baru 1 hari 2 hari sudah tidak kuat. Gitu. Jadi kalau memang kita bisa bertahan, ini 1 sampai 3 minggu dia akan mulai turun Pak. Nah, jadi memang itu memang harus butuh kesabaran dan tekad yang kuat. Makanya kalau nanti bapak ibu yang pengen berhenti merokok, ini dia. Yang pertama itu adalah tekad. Makanya saya hubungkan tadi sama puasa. Memang puasa itu karena suatu kewajiban ya. Tapi mengapa bisa? Karena kita punya tekad. Nah, kalau saya ini saya berdosa. Walaupun nanti setelahnya dibalas dendam. Ya Bu ya, Pak. Tapi kalau misalnya bapak ingin bertekad, ya saya mau ada selama dalam bulan puasanya
akan beda ceritanya. Karena emang kalau merokok ini memang tergantung individu lagi Pak. Karena saya yakin kalau ibu-ibu ini mungkin telinganya udah banyak mau kayak gini-gini. Benar nggak Bu? Benar nggak Pak? Mau ibu-ibu begini? Benar ya Pak ya? Nah, tapi mau bagaimana kalau bukan dari kita perokoknya sendiri memang susah. Jadi memang sebenarnya kalau kita kaitkan lagi dengan puasanya nih Pak, Bu, itu adalah berkaitan dengan tekad kita tadi yang ingin berhentinya. Jadi tekad kita tadi untuk tidak merokok tadi. Ternyata karena kalau kita pikir-pikir tidak mungkin selama 30 hari puasa kita tidak bekerja, benar nggak Pak? Tetap bekerja kan Pak? Tetap ini gitu. Jadi kalau itu menjadi alasan kita tidak bekerja, tidak mungkin gitu. Nah yang kedua apa? Jangan lupa pasti hidup sehat. Hidup sehat itu apa? Dengan minum air, aktivitas fisik, obat-obatan itu mungkin sistematis saja ya. Karena dari penelitian Bapak Ibu, kalau di Indonesia sendiri obatnya memang belum ada. Di luar ada yang mengembangkan, tapi harganya mahal dan bukan 100% efektif. Tetap yang paling efektif itu adalah dari tekadnya ini tadi. Inilah yang sebagai faktor utamanya tadi. Nah, satu lagi apa? Melakukan hal yang menyenangkan. Jadi ini kita merubah mindset kita tadi. Mungkin kita dengan merokok kita nggak bisa kerja nih, mungkin bisa diganti dengan hal lainnya. Apakah dengan permen karet atau mungkin hal lain itu banyak dan ini sifatnya individual. Ya tidak setiap orang itu tidak sama. Nah satu lagi yang paling penting adalah dukungan dari orang tersayang. Jadi jangan lupa bapaknya mungkin yang pengen berhenti merokok, ibunya harus mendukung untuk ya Pak bisa Pak gini-gini dan segala macam. Karena dengan begitu bapaknya juga tekadnya akan lebih kuat. Ini adalah beberapa cara yang memang ini dan yang paling utama itu memang ini tekadnya dulu. Kalaupun kita udah punya tekad yang kuat, insya Allah nanti akan ada jalannya. Nah ini dia Pak Bu. Kalau yang ini tadi yang saya tampilkan di awal, ini ada nomornya 0800-177-6565. Ini memang adalah quick line dari kementerian Pak. Jadi kalau seandainya ada nanti bapak ibu yang merokok, yang pengen misalnya ingin berhenti merokok, boleh. Ini ada nomor teleponnya, ini gratis Pak, free. Nah ini akan langsung terhubung ke Kementerian Kesehatan nanti. Nanti di sana kita akan dibantu, diarahkan bagaimana untuk pengen berhenti merokok. Itu kalau misalnya nih bapak dan ibu mungkin ada punya pengen berhenti merokok bisa. Nah caranya itu apa? Biasanya kita diberikan 3 cara ini Pak. Berhenti seketika, langsung berhenti saat itu juga, atau penundaan itu waktunya yang dimundurkan. Mungkin biasanya rokok pertama yang nggak pernah kita lepaskan rokok kapan Pak? Habis makan pagi sarapan Pak? Makannya jam berapa biasanya pagi? Jam 8? Hah? Jam berapa? Misalnya jam 8 pagi ya Pak, sarapan pagi. Nah kalau penundaan ini biasanya kita mundurkan. Biasanya habis makan jam 8 langsung merokok, mundur dari jam 10. Gitu ya penundaan. Nah yang ketiga adalah pengurangan. Satu dalam 1 hari itu biasanya berapa batang Pak? Sebungkus misalnya Pak ya. Ini kan kita misalnya ya Pak ya. Misalnya sebungkus. Nah nanti kalau pengurangan kita kurangi. Misalnya hari ini sebungkus, besok bulan minggu depan mungkin kurangi separohnya gitu. Sampai benar-benar berhenti. Inilah yang biasanya caranya akan kita berikan. Tapi ini semua memang harus dimulai dari tekad dulu Pak. Kalau tekadnya sudah ada, baru nanti kita akan bantu. Karena tidak akan ada yang bisa bantu, memang harus diri perokok itu sendiri. Termasuk dari ibu-ibunya yang memberikan dukungannya tadi. Ya Pak ya. Nah, ini nanti boleh, ini ada nomornya 0800-177-6565. Ini emang dari Kemenkesnya. Kalau nanti nomornya lupa, lihat aja Pak, di bungkus rokoknya ada tulisan ini. Boleh dilihat. Ini ada di sini, ada tulisannya. Jadi ini memang guideline yang memang diberikan oleh pemerintah untuk berhenti merokok. Nah kalau dari karena kita sekarang puskesmas itu memang harus ada layanan UBR, kita pun di puskesmas baru ada 2 Bu.
Pertama itu adalah sekolah. Ini namanya Trim Kretek. Nah, Trim Kretek ini yang baru kita kembangkan di tahun 2025 ini. Nah, ini merupakan kendali remaja untuk tidak merokok. Intinya gitu. Karena risiko tinggi untuk dari remaja tadi yang kita lihat tadi ya. Dari 10 anak itu ada kemungkinan merokok, minimal mereka mencoba karena ada rasa ingin tahunya tadi. Makanya kita mengembangkan di tahun ini adalah untuk Trim Kreteknya ini. Kalau nanti misalnya di SD ini mau, boleh nanti kita kembangkan. Kita coba untuk bagaimana untuk sistemnya untuk Trim Kretek ini nanti. Nah, yang kedua itu kalau di puskesmas itu ada namanya layanan UBM, kita juga cakap Agas namanya. Ini kita juga punya layanan. Nah, kalau Bapak Ibu yang sering berobat ke puskesmas, pernah nggak dapat kertas kecil yang ditanyakan? Bapak merokok? Ada nggak Pak Bu yang pernah dapat? Ada kertas kecil yang kita berikan. Nanti di sana itu dia nanti kita akan bertanya apakah merokok atau tidak. Nanti kita kalau misalnya Bapak yang punya keinginan merokok, nanti kita akan hubungkan dengan layanannya. Nah, ini sedikit ya Bu ya tentang Trim Kretek tadi, kendala risiko tinggi remaja akibat rokok. Seandainya nanti di SD 2005 mau, boleh nanti kita kembangkan. Ini sistemnya itu kita pengen membentuk mental si anak ini tadi, karena kita paham mungkin rokok ini sifatnya kecanduan, adiktifnya tadi. Jadi kalau bisa sebelum jangan pernah mencoba sama sekali, karena kalau sudah mencoba sudah susah untuk berhentinya. Karena pengaruh dari nikotin yang tadi yang sudah saya jelaskan juga fisiologis tadinya. Tapi kalau bisa dari awal anak-anak kita tidak menyentuhnya. Nah, tapi bagaimana? Karena pasti cobaannya besar, tantangannya besar. Dengan anak yang dengan rasa ingin tahunya tinggi dan di lingkungan sekitar dia gampang untuk melihat orang merokok, bagaimana? Makanya kita pengen berdetik ini, kita bikin di mental si anak tadi di awal. Bagaimanapun dia melihat orang merokok, dia sudah tercam di hatinya, saya tidak akan merokok, gitu. Inilah konsepnya yang pengen kita bentuk di Trim Kretek sekolah ini tadi. Nah, terus ini yang di puskesmas ya Pak. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat ada yang tulisan di atas ini kita kasih biasanya untuk Bapak Ibu yang merokok. Nanti berapa motivasinya pengen berhenti merokok? Seandainya motivasinya tinggi, bisa jadi nanti akan kita bantu untuk bagaimana memfasilitasinya untuk pengen berhenti merokok. Itu. Nah, nanti untuk bagaimana untuk pelayanannya, ini pelayanan ini bersifat personal, jadi tidak akan sama. Mungkin Bapak yang A dan B yang sama-sama merokok, itu nanti pasti untuk pelaksanaannya juga akan berbeda. Termasuk waktunya juga, karena nanti kadang ada yang bilang, Bu saya nggak bisa pagi, saya kerja, mungkin siang atau malam, itu semua nanti bisa diatur bersama. Yang penting yang saya inginkan adalah sehatnya dulu di awal. Nah, kalau tadi ada misalnya line kita yang untuk Kemenkesnya Pak Bu, ini juga kalau misalnya di puskesmas kita boleh berhubungan seperti ini nomornya, boleh kita nomor ini atau mungkin ke puskesmas nanti bisa ditanyakan. Nanti kita akan bantu kalau Bapak Ibu yang ada keinginan untuk berhenti merokok, nanti kita akan bantu untuk berhenti merokok. Termasuk nanti ibu-ibunya mungkin bapaknya ada yang merokok, mungkin punya niatan untuk berhenti merokok, boleh nanti diteruskan ke bapak-bapaknya. Bagaimana Pak? Udah ada niat Pak? Oh belum ada. Nanti kalau ada niat ya Pak ya. Karena semua itu memang harus didahului dari niat. Ada yang nanti ada niat, boleh ya Pak ya? Boleh. Itu banyak pilihannya. Dari bungkus rokoknya langsung ke quick blender boleh. Atau kadang-kadang yang kalau via pun aja gak enak rasanya, mau melalui puskesmas pun boleh. Silakan. Nanti sama ya Bu ya. Kalau nanti ada bapak-bapaknya boleh. Misalnya dia nggak mau datang ke puskesmas, mau ditelepon aja, jadi lihat aja di bungkus rokoknya ada tulisannya. Nanti ditelepon aja, itu bisa membantu. Yang penting kan kita lihat kita berhenti merokoknya ya, caranya bisa bermacam-macam. Atau nggak enak ditelepon harus langsung ketemu, boleh nanti hubungi nomor tadi atau ke puskesmas, nanti akan diarahkan. Yang jelas waktunya akan kita fleksibelkan, karena saya paham mungkin kalau pagi hari kebanyakan kerja gitu ya, boleh nanti kita fleksibelkan, misalnya siang tuh atau malam itu kita fleksibelkan nanti waktunya. Itu yang penting
tapi niatnya dulu. Karena kalau nggak ada niat nggak bisa. Dia itu intinya, ya. Nah ini juga dari camat juga sebenarnya nggak ada edarannya Pak Bu ya. Ini kita dilarang jual rokok kepada anak di bawah usia 15 tahun dengan berpakaian sekolah. Jadi mohon ya Bapak Ibu, ada yang punya kedai Bu Pak di sini? Kedai, mohon ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak sekolah yang beli, mohon jangan dikasih rokoknya, karena ini memang demi kita juga. Nah, termasuk nanti bagi orang tua kalau bisa jangan ya Pak ya diminta anaknya nyuruh untuk beli rokoknya Pak, karena takutnya nanti dia terbiasa dan mencoba, penasaran dia Pak. Nah itu ya. Ini saya mau mencoba sedikit, ada ilustrasinya, bisa dilihat. Nggak bergerak ya gambar. Ini Pak ya, ini saya gambarkan sedikit. Ini sebenarnya ilustrasi sederhana yang kita anggap adalah botol dari air mineral ini merupakan paru-paru kita. Ini kan kita hirup nih asapnya, asap dari rokoknya. Nah, kita mengilustrasikan apa yang akan terjadi. Nanti ini ada efeknya seperti itu. Dia akan ada bekasnya yang timbul di airnya. Boleh mau kita coba? Boleh Pak? Boleh dari bapak-bapaknya boleh mencoba. Ini ada ininya, boleh dihidupkan Pak. Caranya seperti ini yang tadi. Boleh Pak? Satu perwakilan Pak, mohon bantuannya. Jadi mau mancis nih. Masukkan rokoknya dulu Pak, mungkin ya Pak. Udah. Biar masuk asapnya ke dalam Pak. Nah, ternyata Pak. Sampai ke dulu Pak. Sampai deh gini tadi. Dari bawah. Sampai ke dulu Pak. Oh udah makin ada yang ayo Pak. Sampai dulu ya Pak. Ini balik langsung ke nyuruh. Kita kan buat gitu aja Pak tengahnya. Nah, iya, betul terus Pak. Nah, berulang kali ini Pak, kayak gini kan berulang kali. Di tempat Pak, kalau kita kan tempat. Itu Pak, dia kan kayak tarik begini. Sampai ketemu oke. Ambil kan ya. Ya Pak. Jadi Pak, langsung tutup ini, tutup langsung. Kita lihat efeknya ya. Ada nodanya nggak Pak? Jadi langsung kok Pak, itu nggak lama. Rokoknya Pak. Biasanya semua kok Pak. Coba ada nodanya nggak Pak? Ada kan? Itu nggak terlalu nampak nodanya. Biasanya langsung dia, jadi kurang ingat. Kan kalau paru kita ini Pak, dia kayak sistemnya kayak paru, kan dia gini getah-getahnya, makanya nggak apa-apa. Ya, kurang seperti itu. Inilah Bu ilustrasinya. Kita ilustrasikan paru kita seperti ini. Paru kita kan bekerja gini ya Bu ya, tarik nafas, buang nafas, selalu bekerja seperti itu. Nah kalau kita menghirup, masuklah ke dalam botol tadi itu asapnya. Nah lama-lama dia mungkin sedikit demi sedikit pasti akan berefek gitu. Paru kita yang awalnya sehat, yang mungkin kita udah diciptakan emang sehat, lama-lama menjadi penyakit gitu.
Itu dia ya. Next itu udah tadi. Nah, ini dia ya Bu. Mungkin ini yang bisa saya tampilkan, sharing, berbagi cerita, bicara tentang kesehatan pada kegiatan parenting kita pada pagi hari ini. Gak rokok, gak gaul. Saya harapannya kalimat ini akan berubah di mindset anak-anak kita nantinya. Karena memang kalau sudah merokok memang sudah susah, karena sudah kecanduan tadi. Karena memang susah sekali, karena memang sudah kecanduan. Makanya memang dari awal kalau bisa kita menimbulkan mental dari anak-anak kita, yuk mengatakan tidak sama merokok tadi. Karena kalau memang sudah merokok memang susah, karena itu tadi ada efek kecanduannya, belum lagi dari psikologis tubuhnya tadi. Nah, harapan kita memang angka 1/10 anak ini benar-benar bisa turun, tidak makin naik. Nah, mungkin itu aja dari saya. Kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum acara ini kita tutup, mungkin ada dari Bapak Ibu hadirin yang ada di ruang ini, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Nggak perlu terlalu formal juga ya Bu, jangan malu-malu, mungkin kita saling sharing berbagi ilmu. Kebetulan di sini juga dokter ya, jadi mungkin ada yang mau ditanyakan boleh. Di luar dari rokok boleh Bu, boleh. Di luar dari rokok juga boleh. Dan yang lainnya, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu membahas tentang masalah rokok. Nah, di sini saya ditanyakan masalah rokok itu ada banyak jenis. Yang pertama menggunakan yaitu namanya tembakau seperti ini. Yang kedua itu vape. Ya, itu lebih bahaya mana? Yang rokok biasa atau yang vape? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Boleh. Di luar rokok juga boleh, nggak apa-apa. Ada? Ibu-ibu yang mau curhat, Boleh. suaminya nggak mau. Di luar rokok juga nggak apa-apa. Ini tapi seputar kesehatan ya, karena yang kebetulan seperti kita juga dari kesehatan, ibu dokter ya. Yang di luar kesehatan, kalau di luar kesehatan mungkin di luar kendali kami. Ada ibu, bapak, atau kita jawab dulu ya pertanyaannya ya, dokter dulu ya. Jadi pertanyaan dari Pak Darmawan ya, terkait sekarang kan ada rokok yang biasa sama rokok vape ya. Jadi mana yang lebih berbahaya, rokok biasa atau rokok elektrik? Nah, mungkin silakan Ibu Ruli ada yang menjawab. Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Memang ini pertanyaan yang paling saya sering dengar ya Pak ya. Mana yang lebih bahaya, rokok yang itu yang biasa atau rokok vape yang sekarang yang katanya nggak pakai tembakau, benar ya Pak ya? Nah, kebetulan Pak, ini saya memang udah 2 kali dikirim untuk pelatihan terkait upaya berhenti merokok ini Pak. Dari narasumbernya, baik ini dokter pun yang melakukan penelitian, itu jawabannya adalah Pak, dua-duanya berbahaya Pak. Nah, yang paling baik tetap pilihannya tidak merokok sama sekali, maupun itu rokoknya yang dari tembakau maupun dari vape. Kenapa? Karena kandungan dari bahan kimianya itu tetap berbahaya, sama bahayanya gitu. Jadi sama aja kita hanya mengganti bentuknya saja gitu ya Pak ya. 2 kali saya pelatihan, 2 kali juga pertanyaannya jawaban yang sama gitu. Jadi kalau Bapak tanya bahaya yang mana, dua-duanya berbahaya gitu. Itu dari saya. Nah, yang paling baik memang harus berhenti. Dan memang saya tahu untuk
untuk kalau misalnya kita untuk para dewasa itu sudah sangat sulit. Kenapa? Itu tadi Pak, psikologisnya. Makanya saya tampilkan, memang kalau udah kita terbiasa untuk merokok, tiba-tiba berhenti merokok, pasti ada efek sampingnya. Tapi itu tadi yang perlu saya sampaikan, semua itu memang ada prosesnya dan itu ada waktu harinya tadi. Nah itulah yang akan kita berusaha untuk bantu gitu Pak. Nah mungkin itu aja dari saya untuk penjelasannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya Dewi. Mungkin ada pertanyaan lain, kita buka dua lagi. Jadi pasti dari saya silakan. Saya ingin bertanya masalah kesehatan ya Bu. Saya sering mengkonsumsi Bu, istilahnya rebus daun salam, kunyit, jahe. Apakah itu ada dosisnya Bu? Karena saya kan pagi, tengah hari, petang. Dan itu Bu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain lagi. Saya silakan dulu. Bapak, di luar rokok juga nggak apa-apa. Tidak ada. Kalau sekarang jawab. Mau bertanya? Boleh. Saya persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, terima kasih materinya tadi Bapak Dewi. Walaupun kita yang datang tidak terlalu banyak Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, ada artis Indro, istrinya itu meninggal katanya penyakit paru-paru. Setelah meninggal, Indro mengatakan dia tidak akan lagi setelah istrinya meninggal, dia menyesali karena dia perokok aktif. Jadi pertanyaan saya, katanya orang yang perokok tidak aktif atau pasif seperti saya ini tak perokok itu lebih berbahaya dengan orang yang perokok aktif. Apakah benar seperti itu? Karena kalau seperti itu lebih baik saya perokok ya Pak ya. Saya takut juga karena sekeliling saya ini rata-rata perokok berat. Walaupun di rumah saya, istri saya tak perokok maunya gitu. Jadi itu pertanyaan saya, karena kalau kita pikir-pikir seperti itu kan bahaya. Apalagi sekeliling kita itu perokok Pak ya. Bahkan anak-anak sekarang di SD pun juga perokok. Yang kedua, tadi ada himbauan dari Camat Bantan. Itu sekedar himbauan. Kalau kita lihat di TV itu, saya sering lihat anak-anak SMP itu kalau balik berhenti di kedai acing itu rata-rata di situ masih anak-anak di bawah umur, tapi tidak dilarang Pak ya. Harusnya ada kerjasama dari entah pemerintah desa, ini dari desa yang berarti BPD itu harus sering mengecek yang penjualnya pertama. Nah, karena kalau sekedar himbauan tidak pernah dicek, tidak berjalan. Saya selaku guru juga, anak saya kemarin di depannya itu ada penjual rokok. Saya guru saya langsung menegur yang penjualnya. Alhamdulillah orang itu tak menjual lagi dengan anak-anak kami yang memakai baju sekolah. Jadi itu yang kedua. Yang kedua itu berarti kan harus ada kerjasama oleh seluruh sekolah. Yang ketiga, ini harapan kami nanti juga disampaikan materi kepala sekolah tentang pergaulan bebas. Sekarang ini mohon maaf, sekarang ini banyak anak yang hamil di luar nikah. Baru-baru ini jangankan SMA ya, SMP juga udah hamil di luar nikah. Jadi ke depan di samping rokok, pergaulan bebas ini juga perlu kita sampaikan Pak. Bahaya, apalagi saya ini ada anak perempuan namanya.
Nah, kita harus jaga betul-betul. Bukan hanya laki-laki Pak ya, nah, bukan hanya laki-laki. Jadi bahaya pergaulan bebas. Anak sekarang, anak perempuan dengan laki-laki masih SMP berboncengan itu sudah kita anggap biasa. Seakan-akan itu sudah biasa lalu. Bahkan anak yang maaf nih, hamil di luar nikah itu dibuat pesta besar-besaran Bu. Itu kan sebetulnya aib, tapi sudah dianggap biasa gitu. Ini harus menjadi catatan bukan hanya sekolah sepertinya, itu juga nanti catatan komite Pak ya. Bagus, nanti kita agendakan. Jika perlu nanti memanggil yang ahlinya untuk pergaulan bebas ini. Mungkin hanya itu yang dapat kita tanya. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus ya. Mungkin yang pertama dulu boleh terkait dari siapa ya tadi ya? Tentang dosis herbal ya. Nanti dari boleh menjelaskan, nanti saya juga akan menjelaskan sedikit. Saya silakan. Ini terkait herbal ya Bu ya. Kebetulan ini Bu Sitinya memang pemegang program kesehatan tradisional di puskesmas kita. Nah ini sedikit dari saya. Kalau terkait herbal itu semua apapun itu Bu, obat itu pasti semuanya harusnya pakai takaran, gitu ya Bu ya. Tapi kurang lebihnya itu memang harus diukur berapa takarannya. Nah kalau misalnya untuk herbal sekarang sudah sangat banyak dan banyak juga yang sudah dibekukan, maksudnya itu sudah dijadikan dalam bentuk saset dan segala macam, benar ya Bu ya. Dan juga banyak kok dokter-dokter yang bikin penelitian tentang itu dan segala macam. Nah kalau saya menyarankan, kalau untuk misalnya Ibu yakin memang memakai yang herbal, daun salam memang daun salam asli yang kita ambil dari ini ya Bu ya. Nah kalau memang Ibu mau memakai itu, Ibu bisa mencari nanti referensinya. Memang harus di Google dulu Bu, dicari memang referensinya, apa gunanya, apa efeknya, berapa takarannya, berapa misalnya gini, berapa daun salam yang digunakan yang akan berefek seperti itu. Karena semuanya pasti ada takarannya, dia bisa menjadi obat dan bisa menjadi racun gitu. Makanya dan itu semuanya pasti berbeda-beda. Nah itu mungkin kalau saran saya, jika Ibu mau menggunakan itu, cari tahu lebih lanjut lagi berapa takarannya. Dan itu pun nanti mencarinya juga harus hati-hati. Mencarilah sekarang banyak ya seliuran, sedikit-sedikit bikin. Carilah yang benar-benar bisa sahihnya Bu. Kalau bisa memang dari kementeriannya mengatakan seperti itu, atau mungkin ada penelitian yang mengatakan seperti itu. Gitu. Terus yang kedua, saya juga mau menyatakan kalau untuk menggunakan obat herbal itu apakah salah? Tidak, boleh saja, tidak ada masalah. Tapi kebanyakan sekarang kan sudah banyak yang bentuk saset ya, banyak yang sudah bentuk udah jadinya. Sedangkan jeruk nipis saja sekarang banyak, atau tidak suka apel atau apa segala macam, banyak dia Bu. Nah apakah itu boleh? Boleh saja, tapi cari tahu dulu. Kadang ada beberapa produsennya tadi, pabriknya itu tadi, dia itu memasukkan obat kimia juga ke dalamnya. Kadang kebanyakan manusia ini sifatnya kan pengennya instan ya Bu ya, pengen cepat tadi. Makanya daripada tidak dibilang tidak laku, makanya dimasukin. Makanya kalau saya berharapnya kalau nanti ibu-ibu yang lebih pengen pakai obat herbal, perhatikan dulu betul-betul komposisinya, cara pakainya, dan perhatikan betul-betul apakah benar-benar ini sesuai dengan kaedahnya. Jangan sampai nanti bilangnya herbal, tapi dia memasukkan juga zat kimia ke dalamnya. Mungkin itu yang pengen saya sampaikan untuk terkait herbal tadi, ya Bu ya. Tapi kalau bagus saja Bu, semuanya bagus. Tapi itu tadi, memang kita harus cari tahu lebih detailnya. Ini mau saya jawab Bapak Ibu dulu atau? Terkait dari Bapak tadi, pertama terkait perokok pasif dan aktif. Kalau misalnya perokok itu sebenarnya dia akan menghisap dan menghembuskan, gitu ya Pak ya. Sedangkan kita perokok pasif, kita hanya menghirup Pak. Makanya banyak yang lebih banyak kita hirup. Itu yang kadang menyebabkan ini. Itu dia Pak. Kalau dibilang berbahaya, pasti berbahaya dua-duanya. Yang paling bagus ya, kalau misalnya Bapak bilang kalau misalnya perokok pasif lebih bahayanya lebih besar Pak, mending saya merokok, ya salah juga Pak. Karena kalau Bapaknya merokok, Bapak bisa membahayakan keluarga yang di rumah. Karena kan Bapak membawa ke rumah
edaran itu kemarin ini karena merokok itu memang berbahaya, makanya kemarin pernah kita angkat Pak di rapat insek biasanya lintas sektor, makanya keluarlah surat edaran itu tadi. Dan surat edaran ini memang sudah pernah kita untuk sosialisasikan juga di lintas sektor juga mungkin yang paling gampang. Nanti mungkin kedepannya bisa disosialisasikan lagi biar nanti lebih mengetahui karena memang efeknya panjang. Karena saya yakin walaupun bapaknya atau ibunya merokok pasti tidak ada mau anaknya yang merokok, benar tak Pak? Nah pasti semuanya seperti itu. Karena ini kita merokok ini katanya udah terlanjur Bu, kayak mana lagi? Tapi semuanya pasti ada jalan, benar ya Pak ya? Nanti boleh Pak dicoba, ada beberapa teleponnya ya Pak. Ya seperti itu, ya Bu ya. Nah pasti nanti bisa kita komunikasikan kembali, mudah-mudahan dijalankan, mungkin ada cara lainnya nantinya. Nah yang ketiga itu terkait dengan seks bebas. Itu memang benar. Sekarang udah susah ya Bu ya, anak sekarang udah kecil udah pegang handphone masing-masing kadang. Benar ya Bu ya, itu memang suatu polemik kadang. Di dalam kalau anak nggak diikuti dengan kemajuan teknologi, nanti dia ketinggalan. Minimal ya untuk pembelajaran juga buat dia, benar ya Bu ya. Tapi kalau dikasih tanpa pengawasan dan segala macamnya, memang mungkin agak susah. Kalau misalnya memang nanti adanya untuk lebih lanjut pembicaraan itu rasanya cuma sangat bagus karena itu memang bagus. Mungkin nanti bisa didatangkan orang yang lebih pakar untuk itu untuk berbincang terkait dengan masalah pergaulan bebas karena memang macam-macam sekarang pengakuannya gitu. Memang kalau enggak memang tidak bisa seperti kita dulu. Kalau kita dulu mungkin mikirnya kalau untuk masalah seks atau pergaulan bebas itu agak tabu kita ngomong untuk masalah anak ya Bu ya, ke anak atau apa. Tapi kalau sekarang pola pikirnya harus kita rubah kayaknya Bu. Mengapa? Karena kalau nggak kita yang kenalkan, anak kita akan dengan ada rasa ingin tahunya tadi Bu, dia akan mencari tahu dari yang lain. Daripada dia mencari tahu dengan yang lain tapi kebablasan, mending kita yang beri tahunya dari sedini mungkin tapi dengan sesuai dengan usianya gitu. Itu dia. Ini itu aja dari saya. Boleh Bu Siti mau menambahkan untuk kesehatan tradisional. Baik, terima kasih. Jadi kebetulan seperti kata Bu Rudi tadi ya, saya di Puskesmas juga memegang program kesehatan tradisional ya Bu ya. Terkait masalah basis herbal, benar. Jadi kita harus pakai jurnal atau referensi yang jelas. Apalagi kalau yang dari kementerian itu pasti sudah diteliti dulu. Makanya Bu, kalau Ibu pengen, ayo kita buat yang khusus. Ini boleh Bu ya di parenting nanti. Tapi Ibu harus hadir, ada teman-temannya biar semangat saya ngadakan. Jadi tidak boleh nanti kita berbeda-beda. Jadi nggak formal presentasi. Nanti kita buat cooking class, masak-masak, boleh ya. Jadi kita bisa ada penyegaran lah ya Pak Sulaman ya. Nanti jangan kita monoton nanti belajar aja. Saya juga pengen, saya bilang di awal waktu pembentukan itu komite, saya bilang kalau kita mau maju ayo benar-benar kita bergerak gitu. Jadi jangan cuma nama di struktur aja. Boleh ini jadi dari saya PR, boleh nanti kita adakan tentang kesehatan tradisional ya. Jadi ini juga menggerakkan dari ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Boleh nanti dilakukan masalah kesehatan tradisional. Jadi nanti saya bisa jadi narasumber, nanti juga bisa kita datangkan yang dari ada rekan saya satu lagi. Kita pernah juga ngambil waktu itu di acara Dharma Wita dinas perkebunan waktu itu. Jadi mungkin bisa Bu kita belajar bareng, boleh nanti kita adakan. Jadi nanti diajak teman-temannya Bu ya. Kalau ada acara boleh jangan kalau di sini boleh lah yang di awal 50% ya. Saya berharapnya banyak karena yang kita tampilkan di parenting class insya Allah materinya berbeda-beda. Jadi sayang sekali kami sudah bekerja ini apa yang udah usaha ya Pak ya, cuma dari orang tua juga tidak butuh dukungan. Oh ya Bu, ketemu sama teman-teman yang lain, ayo dong datang, kan sudah ada jadwalnya setiap bulan tanggal segini. Nanti yang di akhir bulan itu kelas 3 dan 4 ya, jadi boleh disosialisasikan juga. Jadi mungkin bisa dibawakan masalah ini ya Pak ya, Pak Sulaman ya, masalah seks edukasi ya. Kalau dulu kita anggapnya untuk SMA aja, boleh sih dari SD, cuma nanti kita dari kesehatannya kita tambah, atau mungkin dari kuahnya boleh juga ya Bu ya. Kita undang mungkin dari sumber yang dari kuahnya boleh. Nanti dari kesehatannya akan kita masuk juga yang masalah cash flow ya Bu dulu ya. Kita ada produksi tentang
seks edukasi, biar nggak ada namanya, tidak ada tabu lagi Bu. Maksudnya kita mengenalkan nih, ini yang boleh, ini yang enggak ke anak-anak kita. Jadi paling tidak kita sama anak itu sudah ada dasar pembelajaran dia sebelum dia bertindak, dia sudah punya, oh ini nggak boleh, ini boleh. Jadi makanya hari ini saya bawa masalah rokok karena miris sekali ya Bapak Ibu ya, karena kita berpikirnya dulu anak SMA aja, ternyata anak itu sudah ada yang merokok, yang coba-coba juga banyak. Makanya saya bilang, ayolah pertama kali ini coba dulu tentang rokok, mungkin bisa menggerakkan pikiran dari orang tua juga ya, dimana sebelum saya melarang anak saya merokok, saya melarang diri saya merokok dulu, kalau tidak berusaha. Itu kan namanya usaha Bu ya. Balik lagi masalah dosis Bu ya. Kalau sepengetahuan saya belajar itu untuk daun salam itu sangat baik sekali. Itu ibu rebus 10 lembar, dimasak dalam 2 gelas air, itu dijadikan satu air, airnya apinya kecil sekali, apinya kecil, jangan terlalu cepat itunya, itu boleh diminum 2 kali sehari ya, pagi dan malam. Untuk pemakaiannya tidak boleh bareng sama obat medis ya, obat kimia 3 jam minimal. Jangan ibu minum, bisa ibu potensi ya, ibu sudah konsumsi nih obat medis, bisa tokopril atau amlodipin gitu, ibu bareng minumnya daun salam, bisa pingsan ibu nanti karena ngeblok. Kalau dengan obat medis, tapi kalau ibu cukup konsumsi obat itu boleh, nggak masalah. Tapi sekali lagi jurnal yang ibu dapatkan terkait itu harus benar-benar jurnal yang tentang terakui. Nanti boleh nanti diajukan setelah lebaran, boleh lah ya. Ini kan nanti habis ini sudah ada judul, Maret kita off ya Pak ya. Maret off karena puasa, mungkin habis lebaran kita halal bihalal. Setelah halal bihalal lah ya, bulan 5 nanti boleh tentang herbal ini. Kalau bisa udah rolling ke kelas 5-6 nanti saya bawakan itu. Kemudian bikin tambahan dulu ya tentang surat edaran dari camat itu Pak. Kita itu belum terbit perdanya Pak. Kalau sudah terbit mungkin kabupaten lain ya sudah terbit. Tanggal KTR-nya saja Bu, maksud saya yang pelarangan itu. Nah, pelarangannya itu yang benar-benar ini nggak boleh dijual, kawasannya harus di sini aja, itu belum ada Pak. Jadi mungkin kalau surat edaran itu tidak bisa langsung menindak, tidak ada punishment. Nah itu begitu Pak. Kalau orang takut itu kan karena ada hukuman. Kalau cuma dibilang mungkin ya 1 hari dia nggak jualan, besok bisa jualan lagi. Balik lagi itu kan ekonomi rezeki dia ya, maksudnya itu untuk mata pencarian dia. Mungkin bisa kita bawa di riset ya, boleh nanti akan kita bawakan lagi untuk lintas sektor. Mungkin Pak Bungkar bisa ini lah Pak ya, untuk desa Teluk Papar ini jarang kepala desanya yang datang di 2024 ya, 2024 jarang yang datang, selalu stafnya. Mungkin bisa Pak, jadi Pak Kades atau Pak Sekdes yang datang. Jadi apa yang ada kita bicarakan di puskesmas itu nanti nyampe di desa gitu ya Pak ya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau sudah cukup? Cukup ya. Dari Pak Mutan ini ada tambahan terkait komentar? Sudah itu ya bisa. Sedikit Ibu minta waktu sedikit. Minta waktu sedikit ya Bapak Ibu. Ini terkait tadi masalah bagaimana kita menganggap bahwa seksualitas itu jadi sesuatu yang biasa saja ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya mungkin termasuk saya itu orang yang sangat gimana ya, tidak berani ya kalau ada yang pesta itu diundang, misalnya kita diundang gitu kan, kasusnya seperti itu, kita udah tahu gitu, itu ada ketakutan sendiri. Itu sebenarnya 40 rumah itu kalau ada yang berzina di sekeliling kita, itu kan termasuk kita kena hukumannya gitu. Jadi di masyarakat kita ya Pak Mutar ya, kalau sudah ada yang pesta, nanti kita tetap datang untuk meramaikan, mendukung gitu. Soalnya kita mendukung perbuatan tersebut gitu. Mungkin kalau di lingkungan saya itu termasuk yang nggak akan pernah datang kalau ada seperti itu. Namun kami minta nih ke
Pak Utar misalnya kan orang desa atau apa, kalau ada orang tua yang punya keinginan pesta kan biasanya dirapatkan ya Pak Utar ya, mungkin kalau punya menghalalkan atau gimana boleh sedikit saja, jangan kita jadi orang yang tergolong mendukung perbuatan tersebut. Jadi di lingkungan kami itu sudah banyak kali nih kami temui Bapak Ibu, mungkin saya lah yang tak pernah datang rewang Pak, karena memang saya sibuk itulah, kita berbicara positif aja seperti itu. Namun dalam hati kecil sebenarnya sedih ya, sedih sekali karena akhirnya memang kita rame-rame menyokong bahwa oh ya kalau sudah terlanjur ya sudah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini terhilang dari terkaitnya kita dari kita di bidang saya kepala sekolah Pak Utar misalnya MPD, Pak Utar selama itu dan kepala sekolah juga, orang-orang di luar kemasyarakatan anggap seperti itu. Nah sekarang Bapak Ibu yang ada di lingkungan masyarakat mungkin bisa lebih memilah-milah, terutama yang duduk di RT RW gitu ya, kalau bisa diusulkan ini dari Bapak Ibu ini banyak nih orang-orang penting di masyarakat sini, misalnya ketua rewang atau apa, kalau memang ada di lingkungan kita mau rewang seperti itu secara baik-baik, mungkin ke orang yang punya hajat kita bisa memberikan masukan ya Pak Mutar ya, mungkin kita nikahkan saja, kalau dipestakan ya keduri malam saja sudah sebagai bentuk syukur kita. Karena ini belajar dari kami yang asalnya di Padang ya Bapak Ibu ya. Di orang Minang itu kalau sudah ada terjadi seperti ini, itu istilahnya tangganya itu memang ditinggikan Bapak Ibu. Kalau dia laki-laki, dia tidak akan dibenarkan ada di Minang, ibu Minang, dia akan diusir dari lingkungan Minang. Kalau dia perempuan, memang rumah itu meninggal pun tak akan dinaikkan sama orang masyarakat. Jadi makanya hati kecil saya secara pribadi ya Pak Mutar ya, jangan pula detik dijadikan intimidasi di masyarakat di sini. Tidak, saya juga tahu bagaimana masuk ke lingkungan masyarakat di mana kita berada, di situ ada yang terjunjung ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah kasus seperti ini, ada yang kita perlu tahu Bapak Ibu. Kita semua orang Islam, tapi kita mungkin agak tidak mengkaji lebih dalam lagi apa hukumnya kalau kita seperti itu. Mungkin itu ya Pak Mutar sebagai masukan untuk masyarakat kita. Karena Bapak Ibu di sini saya lihat adalah Bapak Ibu yang di masyarakat itu adalah orang aktif semua. Mungkin itu masukan dari saya. Dan kemudian terakhir Bapak Ibu, parenting ini karena kita awal ini, kedepannya mudah-mudahan ini memang sarana untuk kita apa ya Bapak Ibu ya, sharing, dan kita juga terutama kami di sekolah itu tidak mungkin bekerja sendiri, kita harus kolaborasi Bapak Ibu. Tingkah laku yang dibawa oleh anak kita itu biasanya dari rumah Bapak Ibu. Kami di sini kalau sudah ada misalnya perundungan di sini, itu yang salah ke sekolah Bapak Ibu. Anak ada yang mencuil kawannya saja, yang disalahkan guru Bapak Ibu. Jadi butuh bantuan dari Bapak Ibu juga. Satu lagi, mohon dimengerti kami ini juga kemampuannya terbatas. Itu mungkin ya Ibu, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara presentasi dan diskusi yang sudah terlaksana dengan pada hari ini. Semoga kegiatan yang kita laksanakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum ini kita bisa berkomunikasi ya Bu. Iya. Boleh. Di luar kami dalam sisi kita solusinya aja. Tapi fungsinya kita kedepankan ya Pak. Terima kasih Pak. Gimana? Nanti balik rumah Pak, tak merokok lagi besok ya. Bisa naik haji lah. Kompel hari 32.000.
Kalau kita tak mau buat macam saya. Ada di daftar tadi kan? Oh, di sini ada. Ya. Ada. Udah.